Tendangan Dodi yang hebat. Main bolanya hati-hati, Nak. Tenang aja Bun, Dodi pemain bola yang handal. Amin. Ayo Dodi, tenang lagi Kak Jo. Loh, Bunda nggak jadi menjemur? Lihat tuh awannya. Khawatir mau turun hujan. Hah, hujan? Padahal kan nggak ada suara petir Bun. Terus langitnya juga nggak terlalu gelap. Iya, tapi awannya sudah menutupi matahari. Tebal pula dan warnanya udah abu-abu. Ya udah, Bunda beresin cucian ke dalam dulu ya. Ya Bun. Ya Bun. Kak. Ayo Dodi, tenang lagi ya. Hei kalian. Hai. Kak Sinta mau menjemur ya? Kata Bunda sebentar lagi mau hujan. Nanti sepatu Kak Sinta tambah basah kehujanan loh. Ah, masa sih, Dut? Tapi, kok Bunda bisa tahu ya? Iya, Dodi juga bingung. Kak Jo, Ada apa sih? Kak, Bunda tahu dari mana sih kalau nanti akan turun hujan? Dari melihat awan mungkin. Hah, awan? Tahan dulu. Kita sapa dulu teman-teman kelas 3 di rumah ya. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, kembali lagi bersama Kak Jo, Sinta, dan juga Dodi yang akan menemani kalian belajar dari rumah. Jangan lupa ya, siapkan buku dan juga alat tulis kalian. Terima kasih untuk Ayah dan Bunda hebat selalu mendampingi dan membimbing teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu yuk, agar pelajaran yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Selesai. Kak Jo, hujan! Yuk masuk ke dalam. Yuk. Sinta, sepatu kamu ketinggalan. Iya, Kak. Hebat ya. Apa Bunda beramal? Bisa tahu akan turun hujan. Iya, sebaiknya kita tanya Bunda aja yuk. Yuk. Sinta. Lah, ini Bunda. Barusan mau dicariin. Ada apa, Bunda? Kamu habis cuci sepatu ya? Di luar hujan. Udah dijemur belum? Ini Bunda sepatunya. Nggak jadi dijemur. Iya, tadi Bunda lupa bilang kalau jangan dijemur dulu karena khawatir hujan. Tuh bener hujan. Bunda kok bisa tahu sih? Tahu dong dari melihat bentuk awan. Hah? Bentuk awan? Awan kan nggak ada bentuknya, Bunda. Gini loh Dodi, awan kan bermacam-macam. Hah, Bunda lagi masak nih. Jo, kamu ajarin adik-adik kamu ya. Beres. Sinta, Dodi, Bunda minta maaf ya. Nanti diterangin sama Kak Jo. Bunda mau masak dulu untuk menyiapin makan siang. Mau kita bantuin nggak, Bunda? Nggak usah, kalian belajar aja sama Kak Jo ya. Oh ya, Sinta, sini sepatunya. Bunda taruh di belakang ya. Baik, Bunda. Nah teman-teman kelas 3 yang di rumah, kalian mau tahu juga kan bentuk-bentuk awan? Seperti Dodi dan juga Sinta. Kak Jo punya cerita tentang awan nih. Gimana kalau sekarang kita membatik? Membaca itu asik. Sesi membatik kali ini adalah membaca terbimbing ya. Jadi teman-teman kelas 3 yang ada di rumah ikut membaca bersama kita ya. Awan ditulis oleh Forgelina. Pendahuluan. Saat kita melihat langit, kita pasti selalu melihat awan. Kita dapat melihat awan yang kecil, besar, rendah, maupun yang tinggi. Apakah kamu tahu bagaimana terbentuknya awan? Untuk mengetahui tentang hal itu, kita harus mempelajari tentang proses terbentuknya awan. Bagaimana awan dikelompokkan dan jenis-jenis awan. Tahukah kamu, gumpalan awan raksasa bernama cumulonimbus sangat berbahaya bagi dunia penerbangan. Awan cumulonimbus menciptakan sebuah badai petir besar.
Badai petir ini yang ditakuti para penerbang. Jenis-jenis awan. Kalau kita amati, bentuk awan sangat beraneka ragam di langit. Kita dapat mengelompokkan awan berdasarkan bentuk dan ketinggiannya. Ada kelompok awan tinggi yang terletak pada ketinggian 6-18 km di daerah tropis. Ada kelompok awan menengah yang terletak pada ketinggian 2-8 km di daerah tropis. Ada pula kelompok awan rendah yang terletak pada ketinggian di bawah 3 km. Selain itu, bentuk awan juga berbeda-beda, seperti sirus, cumulus, dan stratus. Awan sirus. Awan sirus terletak paling tinggi di langit. Bentuknya tipis dan lembut seperti serat bulu burung. Awan ini melengkung indah di langit dan tanpa pinggiran yang jelas. Awan sirus muncul saat cuaca tenang. Awan ini tidak membawa hujan karena letaknya yang begitu tinggi di lapisan udara yang menutupi bumi. Munculnya awan sirus berarti menandakan cuaca cerah. Pada sore hari ketika matahari terbenam, awan ini akan terlihat indah dengan warna kekuningan atau sedikit kemerahan. Awan cumulus. Awan cumulus terlihat seperti ombak di pantai. Bentuknya seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih yang menjulang. Jika pesawat terbang menabrak awan ini, maka dapat membuat pesawat terbang jatuh. Awan cumulus mengambang di bawah awan sirus. Awan cumulus biasanya menandakan cuaca panas dan kering. Tetapi, ketika awan cumulus berwarna kehitaman, berarti hujan akan turun dengan lebat dalam waktu singkat. Awan stratus. Awan stratus terlihat seperti kelambu dengan jalur-jalur yang tipis. Awan ini berbentuk lapisan, berwarna kelabu, dan letaknya paling dekat dengan permukaan tanah. Jenis awan ini sering sekali menutup sinar matahari yang menyebabkan udara lebih sejuk saat siang hari. Awan stratus merupakan tanda kalau cuaca akan hujan. Hujan yang terjadi adalah hujan gerimis hingga hujan yang tidak terlalu besar. Hujan akan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Apa manfaat awan? Awan yang kita lihat di langit tidak hanya diam di tempat. Awan terkadang bergerak cepat dan lambat. Gerakan awan ini terjadi karena adanya dorongan angin. Dengan melihat pergerakan awan, kita jadi bisa mengira-ngira kecepatan dan arah angin. Kita mungkin pernah melihat awan yang berwarna putih atau awan berwarna gelap yang menutupi seluruh langit. Jenis awan yang berbeda dapat berarti jenis cuaca yang berbeda pula. Dengan melihat awan, kita dapat meramal cuaca yang akan ditimbulkannya. Selesai! Sekarang Kak Jo akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Kapan terbentuknya awan? Awan terbentuk dari penguapan air, dari laut, dan daratan menuju ke langit. Wah, kamu hebat, Dut. Masih ingat aja. Iya dong, Kak. Lalu, yang terakhir, manfaat awan adalah dengan melihat awan, kita dapat mendekat cuaca yang akan terjadi. Seperti yang Bunda lakukan tadi. Iya hebat. Dodi sekarang jadi tahu bentuk-bentuk awan. Jadinya bisa berjaga-jaga kalau mau hujan kayak Bunda tadi. Tepat sekali, Dodi. Nah, sekarang Kak Jo punya gambar simbol-simbol yang menunjukkan keadaan cuacanya. Sinta dan Dodi dan juga teman-teman kelas 3 di rumah, kita jawab yuk keadaan cuacanya. Simbol pertama. Simbolnya matahari. Berarti keadaan cuacanya cerah kan, Kak? Betul. Lalu kalau matahari disertai awan, berarti cerah berawan. Selanjutnya, di depan ada awan putih dan di belakangnya ada awan hitam. Berarti berawan ya, Kak? Tepat. Nah, kalau yang ini, pasti kalian sudah tahu kan keadaan cuacanya? Hujan! Suka deh kalau kompak gini. Nah, yang terakhir adalah gambar awan, hujan, dan petir. Berarti keadaan cuacanya hujan disertai petir. Masih semangat nggak nih? Kalau masih semangat di hari hujan seperti ini, Kak Jo mau lanjut ke Balima. Lanjut. Balima, membaca 5 kata. Dodi, Sinta, dan juga teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, Kak Jo akan menyebutkan katanya dulu.
Lalu kalian baca kata tersebut dengan nyaring ya. Sadis Kak Jo. Oke. Masih. Masih. Karena. Karena. Anak. Anak. Lain. Lain. Bermain. Bermain. Wah, lancar ya. Sinta, Dodi, dan juga teman-teman kelas 3 di rumah. Ingat kan, kemarin Kak Jo meminta kalian untuk menyiapkan alat-alat untuk proyek akhir minggu. Udah disiapkan belum? Sudah dong. Ada buku gambar, pensil, spidol hitam, krayon atau pensil warna bisa juga ya teman-teman. Lalu lem kertas, dan yang terakhir kapas. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah juga sudah kan? Nanti kita akan membuat bermacam-macam awan. Untuk hari ini, Kak Jo akan mengajak kalian membuat awan cumulus. Simpan dengan baik hasil karya kalian, karena nanti di akhir minggu akan ada laporan yang harus kita buat. Nah, langkah pertama, yuk kita gambar dulu awan cumulusnya. Sinta dan Dodi, kalian bisa kan menggambar awan cumulus? Bisa Kak? Yuk kita gambar Kak Sinta. Yuk! Lalu kalau sudah, tebalkan gambar garis awan yang sudah kalian buat tadi menggunakan spidol. Lalu warnai biru untuk langit dengan pensil warna atau dengan krayon. Ini sudah Kak, sudah diwarnai juga. Nah, kalau sudah, kita beri lem pada awan cumulusnya. Lalu tempelkan kapas pada awan tersebut ya. Jadi deh. Wah, bagus sekali awan buatan kalian ya. Pasti buatan teman-teman kelas 3 yang ada di rumah juga nggak kalah bagusnya kan? Terus belajar dan berlatih ya. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Sekarang saatnya kita tungtung, Berestimasi dan berhitung. Kali ini Sinta dan Dodi akan memperkirakan 1129 ditambah 2281 ditambah 4608 adalah 8000. Apakah perkiraan kita masuk akal ya? Mengapa? Jika masuk akal, apakah lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Silakan diperkirakan ya teman-teman. Jika sulit, diskusikan bersama ayah, bunda, atau anggota keluarga kalian yang lain. Kita akan cocokkan jawabannya setelah yang satu ini. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Gimana? Sudah kalian perkirakan kan? Yuk kita cocokkan jawabannya. Jawabannya, apakah masuk akal? Ya, masuk akal. Karena 1129 mendekati 1000. 2281 mendekati 2000. Lalu 4608 mendekati 5000. Jadi 1000 ditambah 2000 ditambah 5000 sama dengan 8000. Apakah hasil sebenarnya kurang dari hasil atau lebih dari hasil perkiraan? Jawabannya kurang dari hasil sebenarnya. Karena hasil sebenarnya 8081. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Jika jawaban kalian belum cocok, diskusikan bersama ayah, bunda, atau anggota keluarga kalian ya yang ada di rumah. Kalian mau kemana? Jangan keluar, masih hujan tahu. Enggak kok Kak, hujannya udah berhenti. Tadi Kak Sinta mau jemur sepatu di luar, tapi nggak jadi, soalnya masih gerimis. Coba Dodi lihat. Kak Jo, sebaiknya sepatu ini ditaruh di mana ya? Taruh di belakang aja, di sebelah jendela ya. Oh iya, ya udah, aku taruh dulu deh. Tunggu ya Kak. Oke. Kak Jo, ternyata benar yang dikatakan Kak Sinta. Memang masih hujan. Kak Jo, tetesan hujan itu berarti sama dengan juga tetesan awan ya? Beda Dot, awan itu kan mengandung sangat banyak tetes awan. Nah, tetes awan adalah kumpulan banyak tetes air yang sangat kecil. Kak Sinta, awan juga mempunyai tetesan loh. Iya kan Kak Jo? Masa sih Kak?
Iya, ya udah. Kak Jo akan jelasin, tapi sekarang kita duduk dulu yuk. Oke. Oke, sekarang Kak Jo jelaskan ya. Jadi, ukuran tetes hujan lebih besar daripada tetes awan. Tetes hujan dan tetes awan memiliki beberapa ukuran. Tetes-tetes kecil berkumpul menjadi tetes besar. Satu tetes besar memuat 10 tetes kecil. Jika ada 2 tetes besar, maka ada 20 tetes kecil. Jadi, 2 dikali 10 sama dengan 20. Sama hasilnya dengan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Ya kan? Iya kak, 2 kali 10 berarti 2-nya 10 kali atau 10-nya 2 kali. Cerdas sekali nih Dodi nih. Berarti jika ada 30 tetes kecil, berapa banyak tetes besarnya? 3 Kak. Emang iya kak? Betul, karena tetes kecilnya ada 30, berarti tetes besarnya ada 3. Caranya, 30 dibagi 10 sama dengan 3 kan? Pembagian dan perkalian itu hanya saling berkebalikan loh. Nih contohnya ya, 3 dikali 10 sama dengan 30. Lalu 30 dibagi 10 sama dengan 3. Masa sih? Coba deh Dodi hitung dulu. Dodi mau buktiin. Wah, iya bener kak. Nah, sekarang Kak Jo mau tanya ya, kalau satu tetes besarnya memuat 100 tetes kecil, lalu ada 2 tetes besar, maka ada berapa tetes kecil? Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah juga ikut menjawab ya. Dodi tahu jawabannya kak. Jawabannya 200 tetes kecil. Cara menjawabnya 2 tetes besar dikali 100 tetes kecil sama dengan 200 tetes kecil. Karena pertanyaannya ada 2 tetes besar sedangkan 1 tetes besar memuat 100 tetes kecil. Wah, Dodi cepat mengerti ya. Gimana kalau kita sekarang masuk ke sesi Ayo Berlatih? Ayo berlatih agar semakin terlatih. Dodi, Sinta, dan juga teman-teman di rumah, jawab soal yang akan Kak Jo bacakan ya. Siap? Siap. Ada 15 buah apel, apakah bisa dibagi 10? Jawabannya bisa Kak, hasilnya 1,5. Hah? 1,5? Gimana cara baginya 1,5 apel kak? Wah, harus dicontohin nih. Bunda punya apel nggak ya di kulkas? Ada Kak, banyak. Sinta lihat tadi pagi Bunda beli banyak apel dan jeruk. Kata Bunda kita harus banyak mengonsumsi sayur dan buah. Sinta ambilkan ya Kak? Wah, betul tuh kata Bunda. Kalau gitu makasih ya Sinta. Sekalian sama pisaunya. Oke deh. Ini Kak, pas apelnya ada 15. Makasih banyak ya Sinta. Sama-sama. Oke, sekarang Kak Jo jelasin ya Dot. Jadi ini ada 15 apel, lalu dibagi 10 anak. Kalau per anak dapat 1 apel, berarti sisa 5 kan? Nah, 5 apel ini dibagi 2 bagian. Sekarang Kak Jo potong dulu ya. Sekarang jadi deh, per anak dapat 1,5 atau 1,5. Jadinya adil kan? Oh iya ya kak, semuanya jadi kebagi rata. Tapi kalau tugasnya dari sekolah gimana kak? Masa Dodi harus bawa-bawa apel ke sekolah? Ya udah, pakai cara menghitung pembagian susun aja. Gimana tuh kak? Nih, sekarang Kak Jo akan tuliskan bagaimana caranya ya. Dodi, perhatikan baik-baik. 15 dibagi 10, tadi berapa? 1 kan? Angka satunya kita taruh di atas ini. Lalu, 1 dikali 10 berapa? 10 kak. 10. 10-nya kita taruh di bagian bawah angka 15 ini ya. Lalu 15 dikurang 10 hasilnya? 5 kak. Nah, 5 itu kan tidak bisa dibagi 10 karena angkanya lebih kecil. Jika angkanya lebih kecil, kita tambahkan koma, lalu kita tambahkan 0 pada bilangan sisanya. Jadi 50. Oh iya, komanya ini hanya dikasih 1 kali aja ya. Jika nanti Dodi mengerjakan soal lalu masih ada angka yang sisa, jika sudah ada koma tidak perlu diberi koma lagi ya. Cukup tambahkan 0 saja sampai tidak ada angka yang tersisa sampai habis. Oh gitu kak. Oke, sekarang Dodi mengerti. Terus ini kan jadi 50 kak. Berarti 50 dibagi 10 ya kak? Betul sekali. Hasilnya berapa? 5 kak. Lalu ini 5
dikali 10 ya kak, berarti 50. Betul, kita tulis lagi 50 di sini. Jadinya 50 dikurang 50 berapa? 0 kak. Wah, mudah ya. Tentu saja, kalau pakai cara itu, Dodi tidak perlu repot-repot bawa apel ke sekolah. Iya kak. Bagaimana dengan teman-teman? Mudah kan? Jika masih merasa kesulitan, diskusikan bersama ayah, bunda, dan orang dewasa lainnya yang ada di rumah kalian ya. Lanjut soal yang lebih seru nggak nih? Lanjut, Kak. Wah, Kak Jo suka nih semangat kalian seperti ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita beresin dulu yuk. Yuk, yuk. Sinta taruh belakang ya, Kak. Oke. Nah yaudah, kalau gitu sekarang Kak Jo akan meminta Dodi dan juga Sinta untuk membuat kotak. Kotak persegi panjang bertuliskan 10 tetes kecil, 4 buah. Lalu persegi panjang selanjutnya bertuliskan 100 tetes kecil, 4 buah juga. Dan selanjutnya buat 8 potongan tetes besar seperti ini ya. Kalau sudah jadi, tetes besar tadi digabungkan dengan setiap persegi panjang yang ada ya. Oke kak. Sudah? Sudah, Kak. Oke, sekarang Kak Jo akan memberikan soal, kalian jawab menggunakan alat peraga tadi ya. Oke, Kak. Yang pertama, ada 40 tetes kecil, berapa banyak tetes besar yang ada? 4 kak. Betul, ada 4 tetes besar. Lalu selanjutnya, ada 400 tetes kecil, berapa banyak tetes besar yang ada? 4 juga, Kak. 1, 2, 3, 4. Wah, keren banget kalian ya. Kak Jo yakin kalian berdua pasti mengerti. Bagaimana dengan teman-teman kelas 3 yang ada di rumah? Pasti kalian juga mengerti kan? Jika belum paham, diskusikan bersama ayah, bunda, atau anggota keluarga kalian yang ada di rumah ya. Terima kasih kepada teman-teman kelas 3 di rumah yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Dan juga terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi teman-teman kelas 3 sampai selesai. Sampai jumpa! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.